Hai anak-anak, jumpa lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Pelajaran keempat. Ayo siapkan buku pelajaran agamamu dan mari menyimak penjelasan dari Bu Guru. Pelajaran keempat tentang kemampuan dan keterbatasanku. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak mampu memahami bahwa kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki merupakan anugerah yang harus disyukuri dan dikembangkan. Menerima kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki orang lain, anak-anak juga mampu menerima keterbatasan diri, mengoreksi diri, dan memperbaiki keterbatasan yang dimiliki. Nah, anak-anak, kita perhatikan di gambar, ada yang pandai bermain gitar, ada yang pandai bermain piano. Allah menganugerahkan kelebihan, bakat, keterampilan, dan kepandaian kepada setiap manusia secara cuma-cuma. Setiap manusia diberi karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Karunia itu dapat berupa badan yang utuh, lengkap, dan sehat. Karunia itu juga bisa berupa kemampuan atau kelebihan tertentu. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Ambil sikap doa yang baik, kita ucapkan doanya bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik, sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, kemarin kalian sudah menyimak video Everyone is Number One. Sudah tahu kisahnya ya? Sekarang mari kita menjawab pertanyaan dari kisah tersebut. Apa kemampuan yang dimiliki oleh pemuda dalam video atau kisah di atas? Kemampuan yang dimiliki adalah prestasi di bidang lari. Setelah mengalami kecelakaan, apa yang terjadi dengan pemuda tersebut? Yang terjadi dengan pemuda tersebut, dia merasa putus asa, marah, dan jengkel. Apa yang terjadi ketika pemuda tersebut mengalami keputusasaan? Dia merasa hidupnya itu berantakan, kemudian dia membuang semua piala-piala kebanggaannya, dan dia melakukan tindakan yang berbahaya untuk dirinya, mabuk-mabukan, dan menggunakan obat-obat terlarang. Mengapa akhirnya pemuda yang hanya memiliki satu kaki tersebut bisa meraih kejuaraan lari? Nah, karena dia mempunyai sahabat yang baik, yang setia, yang selalu memberikan dukungan kepadanya, dan pemuda ini mulai bangkit kembali. Dia menerima keadaannya, kemudian dia tidak putus asa lagi, tetapi dia terus berlatih sehingga dia bisa menjadi juara. Pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pesan yang bisa kita ambil dari kisah pemuda ini adalah bahwa kita itu harus bisa menerima keadaan diri kita, baik kelebihan kita maupun kekurangan kita. Jadi kita sebaiknya tidak putus asa untuk mencapai sesuatu hal yang positif. Nah, itu anak-anak, kita sudah mempelajari dari kisah pemuda dalam cerita tadi. Kemudian Ibu ingin mengajak kamu untuk mendalami pengalaman kitab suci.
Kita membaca kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai 10. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tubuh yang sama. Demikian juga, kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kutipan kitab suci, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Berdasarkan kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai 10, karunia apa saja yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia? Karunia yang diberikan oleh Allah itu adalah badan yang utuh dan sehat. Bisa juga berupa karunia untuk berbuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, mengasihi, dan berbagi. Nomor 2, apakah setiap manusia memperoleh karunia yang sama dari Allah? Tidak. Mengapa? Karena setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda serta kekurangan dan keterbatasannya. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap setiap karunia Allah berikan kepada kita menurut pesan kitab suci tersebut? Nah, yang harus kita lakukan terhadap karunia Allah kepada kita itu, kita harus mampu menguasai diri, kita menjauhkan hal yang jahat dan melakukan hal yang baik. Tuliskan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman mungkin dalam satu kelas ya. Di dalam kelas itu kan berbeda-beda. Jadi setiap orang punya kemampuan masing-masing. Ada yang mampu menari, ada yang mampu menyanyi dengan bagus, ada yang mahir berhitung, misalnya dia mampu di pelajaran matematika, tapi ada yang mampu di pelajaran olahraga, dia bisa melakukan olahraga dengan baik dan benar. Jadi setiap manusia itu punya kemampuan dan keterbatasannya masing-masing. Pesan apa yang bisa kita ambil dari kutipan kitab suci? Pesan yang bisa kita ambil dari kutipan kitab suci Roma tadi, hendaknya kita harus saling mengasihi dan menghormati. Jadi setiap karunia yang Allah berikan kepada kita
kita pakai untuk bisa mengasihi sesama, bisa menghormati sesama dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dengan segala kemampuan dan kelebihannya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa setiap pembahasan silahkan kalian mencatat di buku PS Agamamu. Setelah tadi kita membahas kutipan kitab suci Roma, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan manusia dengan melengkapi tabel berikut. Contoh kemampuan dan keterbatasan dan bagaimana cara menghadapi. Misalnya, memiliki suara bagus, cara menghadapinya bagaimana? Bisa ikut tugas KOR di gereja untuk melayani Tuhan. Jadi suara kita yang bagus itu dipakai untuk memuji Tuhan. Pandai menari, misalnya yang pandai menari, dia mengasah bakatnya dengan mengikuti sanggar tari dan juga bisa mengikuti perlombaan-perlombaan. Pandai bermain sepak bola, dia bisa ikut turnamen sepak bola, kemudian dia bisa ikut lomba-lomba, misalnya lomba antar sekolah, bisa membanggakan sekolah misalnya. Kemudian pandai menggambar, dia bisa menciptakan karya seni yang bagus. Keterbatasan contohnya apa? Misalnya, saya kurang mahir matematika. Cara mengatasinya, mungkin saya bisa ikut les privat matematika dan sebagainya. Atau bisa juga, saya kurang mahir membuat puisi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya sama, harus bertekun, berlatih terus-menerus untuk menulis puisi sampai bisa. Nah, anak-anak, silahkan kalian melanjutkan untuk nomor berikutnya, melihat kemampuan dan keterbatasan diri kamu dan bagaimana cara kamu menghadapi kemampuanmu dan menghadapi keterbatasan kamu. Tugas kamu adalah mengerjakan di halaman 53, buatlah doa syukur kepada Tuhan atas kemampuan dan keterbatasan yang kamu miliki. Tulis dengan huruf sambung yang rapi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang kemampuan dan keterbatasanku. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.